Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Allah berikan nikmat adanya kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu dengan cara menghadiri majelis ilmu di masjid ini yang semoga Allah berkahi. Dan pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang berjudul Mutiara Nasihat bagi Muslimah yang bekerja. Ya, Muslimah yang bekerja tentunya harus ada beberapa masukan untuk mereka agar mereka tidak menyelisihi syariat. Ya, kita akan bahas ada beberapa poin-poin yang bermanfaat untuk muslimah yang sedang bekerja atau mungkin yang akan bekerja. Mesti mereka pahami rambu-rambu syariat agar mereka tidak berdosa. Ya, diharapkan mereka justru berpahala dengan mereka bekerja dan bisa jadi niatnya ikhlas karena Allah, dan kalau tidak sesuai syariat tentunya tidak diperbolehkan. Jemaah sekalian, sebelum dimulai saya mau tanya dulu, Bapak Ibu sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Mau sekarang masuk surganya? Nggak mau. Kenapa? Karena harus mati dulu. Nggak bisa langsung masuk surga ya. Harus meninggal dunia, mati dan nunggu sekian lama di alam kubur. Baru nanti dibangkitkan di padang mahsyar dan fasenya sangat panjang, ujungnya baru surga atau neraka. Mudah-mudahan dengan langkah kita ke tempat ini, ya, Rasul mengatakan man salaka thariqan, barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya menuju surga. Ya, ikhlaskan langkah kita menghadiri majelis ilmu di masjid yang mulia ini agar Allah mudahkan langkah kita nanti menuju surga. Baik, jemaah sekalian, mutiara nasihat bagi muslimah yang bekerja. Hukum asalnya sebetulnya muslimah itu tidak bekerja di luar, tapi mereka bekerja di dalam rumah mereka. Hukum asalnya ya, mereka tidak bekerja di luar. Kenapa? Mereka sudah tercover, sudah tergantikan oleh peran suami. Suami yang bekerja, istri di rumah. Karena istri juga punya pekerjaan yang begitu banyak yang ada di rumah. Dan itu tugas utamanya. Kewajiban utama adalah di rumah. Ya. Tetapi karena ada sebab-sebab tertentu lah, maka mungkin terpaksa darurat ya, sehingga adanya wanita-wanita muslimah yang mereka akhirnya keluar dari rumahnya dan bekerja di tempat-tempat yang lain. Sebelum kita mulai dengan nasihat-nasihat bagi para wanita muslimah ini, tentunya kita bahas terlebih dahulu sebagai muqaddimah ya, bahwa seorang suami itu pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas wanita. Allah melebihkan mereka karena mereka ini pemimpin dan mereka lah yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Wajib hukumnya. Andai kata seorang suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya secara sengaja, maka mereka berdosa besar. Ya, tapi kalau tidak sengaja, mungkin karena sakit, ya, atau uzur-uzur yang lain memang dibenarkan oleh syariat, maka mereka tidak berdosa. Maka seorang suami berusaha maksimal bagaimana caranya supaya nafkahnya itu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Jangan sampai istrinya keluar. Karena tugas istri sudah banyak di dalam rumahnya, mengurusi rumah tangganya, mengurusi suaminya ketika pulang nanti, mengurusi anaknya dan lain-lain. Sudah capek, letih, lelah mereka mengurusi rumah tangganya.
Tetapi biasanya karena suami itu tidak mencukupi atau memang tidak bisa untuk mencari nafkah, mungkin ada sakit yang parah atau cacat atau mungkin sebab yang lain sehingga akhirnya terpaksa darurat si istri keluar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kalau suami sudah mencukupi, Bu, kebutuhan rumah tangga, kira-kira Ibu masih mau kerja nggak? Sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, ibu masih mau kerja nggak keluar dari rumah? Enggak ya. Biasanya kan karena memang belum tercukupi. Ya, masalah tercukupi ini relatif. Ada yang merasa cukup dengan jumlah sekian, ada yang tidak merasa cukup dengan jumlah sekian. Tapi kalau ibu-ibu di sini kayaknya suami memberikan sekitar 50 juta sebulan. Perkiraan saya, perkiraan kecil itu. Mungkin sekitar 50 juta lah ya. Ternyata tidak 50, cuma 75. Amin dong. Duit aja amin. Iya, afwan ya. Agak sedikit bercanda nggak apa-apa ya. Siang nih Pak kajiannya, ngantuk ini masalahnya. Iya, apalagi Bapak dan Ibu di sini kan habis tahajud tadi malam. Jam 2 udah bangun kencing. Habis itu iya, kajian siang nih, kajian yang ngantuk sekali. Tambah lagi saya berhadapan dengan jamaah yang capek tahajud tadi malam. Jam 2 bangun kencing, habis itu berwudu dan sholat sampai subuh. Habis subuh mengkhatamkan Al-Quran. Setelah itu, Masya Allah duha. Setelah itu datang ke masjid Fatimah Muhammad, Masya Allah. Tinggal sisa-sisa tenaga ini. Betul nggak sih? Betul? Betul bohongnya. Iya, kewajiban seorang suami, seorang ayah memberikan kebutuhan rumah tangga tercukupi, bukan keinginan ya, kebutuhan. Kalau keinginan nggak habis-habisnya, pengen ini, ya silakan saja kalau memang ada. Tapi yang wajibnya itu kebutuhan rumah tangga dari sisi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Itu kebutuhan yang tidak bisa ditoleransi. Kita butuh makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Itu kewajiban suami. Ya, kalau mereka sengaja tidak mau memberikan 4 hal ini, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, maka mereka berdosa kalau dilakukan dengan sengaja. Kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Iya, tapi paling tidak yang paling di antara semua kebutuhan ini adalah 4 ini. Makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Bisa jadi juga kebutuhan sekolahnya, transportnya, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka hendaknya seorang suami bertakwa kepada Allah, ya. Jangan sampai mereka menyia-nyiakan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah kepada anggota rumah tangganya. Dan sebetulnya mereka itu mendapatkan pahala yang sangat besar sekali ketika mereka bisa memberikan nafkah kepada anggota rumah tangga dari nafkah yang halal. Tidak boleh memberikan nafkah yang haram. Meskipun ada banyak sekali nafkahnya per bulan sekian, tapi kalau haram tidak ada keberkahan. Dan anak pun akan menjadi liar, buas, nakal, dan susah untuk ibadah dan menjadi berbakti pada orang tuanya. Dampak dari nafkah yang haram yang diberikan kepada anak, ataupun nafkah yang haram diberikan kepada istri. Maka berhati-hati, jangan memberikan kepada mereka nafkah yang haram, ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, hukum asal tadi saya katakan wanita itu di rumah, tapi memang ada kebutuhan boleh keluar, dan memang ini sesuatu yang memang diharuskan ya, karena memang kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa ditoleransi sehingga mereka harus keluar untuk membantu suaminya apabila memang kurang. Ketika suami andai kata sudah bisa kembali mencukupi bahkan berlebihan, sebaiknya wanita tidak lagi bekerja. Tugas utama kan di rumah. Apabila sudah mencukupi, bahkan melebihi kecukupan, jangankan kebutuhan, keinginan-keinginan pun bisa terpenuhi. Masya Allah. Maka yang orang seperti ini sebaiknya tidak usah bekerja lagi, karena tugas utamanya bukan di luar. Baik. Jadi mari kita lihat batasan-batasan secara syariat, apa saja yang mesti dipahami oleh seorang wanita khususnya, dan juga oleh para suami tentang istrinya ketika mereka bekerja. Saya akan postingkan artikel ya di Telegram saya. Silakan Bapak Ibu melihat Telegram saya supaya lebih mudah membahas tema ini. Seperti apakah nasihat yang ingin saya sampaikan? Ada 10 poin. 10 poin nasihat untuk para muslimah yang bekerja.
yang masih bekerja, atau mungkin yang akan bekerja. Perhatikan 10 poin ini supaya kita tidak salah, supaya kita mendapatkan pahala, ya, dan tidak ada kezoliman di antara anggota rumah tangga. Ya, sudah saya posting di Telegram, ya. Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Bapak Ibu silakan melihat Telegram. Punya Telegram enggak? Telegram Najmi Umar Bakar, bukan Instagram ya, Telegram. Telegram Najmi Umar Bakar, saya akan postingkan 10 poin. Pertama ini baru 6, nanti kelanjutannya kita posting kemudian. Ya, ada sekitar 10 semuanya ya. Rambu-rambu syariat, perkara-perkara yang mesti dipahami, diketahui, dan hendaknya diamalkan khususnya oleh para wanita muslimah, baik mereka yang sudah bersuami atau mungkin belum bersuami, supaya sekali lagi mereka tidak berdosa. Ya, karena hukum asalnya sekali lagi wanita itu bukan di luar rumah untuk bekerja. Ya, hukum asalnya mereka itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mesti mereka lakukan di dalam rumah, dan itu tugas dan kewajiban utama mereka. Gimana? Sudah dapat belum? Mari kita baca. Hukum asalnya para wanita senantiasa itu tetap berada di dalam rumahnya kecuali ada alasan syar'i atau keperluan mendesak yang diperbolehkan oleh syariat untuk bekerja dengan memperhatikan batasan-batasan seperti yang pertama ya, mutiara nasihat untuk para muslimah yang sudah bekerja. Apabila mereka sudah menikah, maka harus dengan izin suami untuk bekerjanya itu. Harus dengan izin suami. Mungkin suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, atau suami yang sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja, atau mungkin suami di PHK dan belum menemukan tempat kerja yang lain. Sudah dicoba berkali-kali, belum ada juga penggantinya. Ya, seperti itu. Ini langkah pertama. Apabila sudah menikah, maka setiap wanita, setiap istri yang ingin bekerja, maka wajib dengan izin suami. Apabila suami tidak mengizinkan, istri tidak boleh bekerja. Harus dengan izin. Ini ketaatan ya kepada suami, dan suami pun juga insya Allah akan mengizinkan apabila memang kondisinya tidak bisa mencukupi atau tidak bisa memberikan nafkah. Insya Allah suami pun bisa memahami ya. Tapi maksud saya harus ada pembicaraan, harus ada komunikasi ya di antara suami dan istri. Apabila sudah menikah, harus dengan izin suami untuk bekerja demi kebaikan bersama, demi rumah tangga supaya lebih baik. Ya, mungkin suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, sudah ada penghasilan, cuman kurang. Ya, misalnya apa? Misalnya anaknya 10, gajinya cuma 4 juta. Cukup nggak sih? Gaji 4 juta, anak 10, tinggal di Jakarta. Sekolah semuanya. Cukup nggak? Ibu mengatakan tidak cukup ya. Karena mereka ini cukupnya kalau 50 juta mungkin. Iya, jadi mungkin suami tidak bisa mencukupi, anak banyak, kontrakan juga segala macam harus dibayar ya. Wajar-wajar saja sehingga istri bekerja, atau suami sedang sakit, mungkin kena sakit stroke, tidak bisa bekerja sama sekali. Berpuluh-puluh tahun sampai mati bisa jadi. Atau sakit-sakit yang lain yang sifatnya berat ya. Maka terpaksa istri bekerja, atau mungkin baru saja dia di PHK lalu berusaha mencari pekerjaan di tempat yang lain, belum ketemu juga. Dan ini kan nggak bisa. Ya, kebutuhan sehari-hari ini tidak bisa ditoleransi untuk makan, minum, segala macam ya. Maka akhirnya terpaksalah istri mencari pekerjaan di luar rumah. Dan jika belum menikah, maka harus dengan izin walinya untuk boleh bekerja. Walinya siapa? Orang tuanya. Ya, orang tua sebagai bertanggung jawab ya, pelindung yang paling utama. Apabila memang belum menikah, si wanita tersebut izin bicara dengan orang tuanya bahwa dia ingin bekerja. Tidak boleh sembarangan ya, karena anak itu di bawah orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Ada pembicaraan. Jangan tiba-tiba bekerja, orang tua tidak tahu. Kamu kemana setiap hari keluar? Saya bekerja. Loh, kok nggak ada pembicaraan? Kerjanya di mana? Sebagai apa? Nah, seperti itu nggak boleh ya, timbul fitnah. Maka kalau memang belum menikah, harus ada pembicaraan dengan orang tuanya. Apabila orang tua ataupun suami dapat menanggung nafkahnya, tercukupi, apalagi berlebihan.
ya. Dan ia pun si wanita tersebut tidak diharuskan bekerja, maka yang terbaik tetap di rumah dan mengurus rumah tangganya. Saya tidak memberikan rekomendasi. Apabila orang tua sudah mencukupi dan suami pun sudah mencukupi, bahkan berlebihan, tidak memberikan rekomendasi untuk wanitanya bekerja. Kenapa? Dia seorang istri. Ya, seorang istri barangkali sudah punya anak juga banyak, ya, tugas utamanya di rumah untuk mengurus anak-anak dan juga mengurus suaminya ketika suami itu pulang sampai di rumah. Ini yang langkah pertama, mutiara nasihat untuk para muslimah yang bekerja. Perhatikan ini, pertama izin suami atau izin bapak, ya, bapak karena sebagai pemimpin rumah tangga ada pembicaraan dengan mereka. Yang kedua nasihatnya adalah jika sudah berkeluarga, maka cari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah, tidak mengganggu kewajiban utama dalam rumah tangganya. Kalau ada, cari pekerjaan yang di mana ibu bisa bekerja dari rumah, dimonitor dari rumah. Kan ada kan seperti itu, ya. Ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa dilakukan di rumah. Kalau memang ada seperti itu lebih baik. Jadi tetap tercover pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah. Karena ibu tidak membutuhkan waktu yang banyak ketika berangkat pulangnya dan ketika bekerja di luar rumah. Tetapi jika tidak ada, ya, barulah mencari pekerjaan yang ada di luar rumah. Terpaksa, darurat seperti itu. Dan ini bisa dilakukan pelan-pelan, ya, mencari pekerjaan yang bisa diprioritaskan, pekerjaan yang ada, kita tidak sampai keluar rumah. Contohnya seperti contoh kemarin, ya, ketika COVID, ya. Ketika COVID kemarin, ada seorang ikhwan yang cerita kepada saya sambil nangis-nangis, dia supir Grab. Dan ketika COVID, nol. Pendapatannya nggak ada sama sekali. Nggak ada yang keluar, kan? Orang takut semua untuk keluar. Ada wabah, virus corona. Ya, selama 2 tahun itu. Dia sehari-harinya ya bawa mobil ke sana kemari, supir Grab. Tapi karena COVID, tidak ada penumpang, nol penghasilannya. Nah, istrinya sehari-hari di rumah, mengurusi 2 anak dan mertuanya sekaligus. Pada waktu itu, istrinya mencoba membantu suaminya yang nol tadi penghasilannya, tidak ada sama sekali ketika COVID ini. Dan dia coba-coba menjual di online barang-barang orang lain. Dan ternyata apa yang terjadi? Subhanallah, Allah berikan rezeki. Dengan hasil dia jualan online, dari barang orang lain dijualkan, ternyata dia bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan lebih besar pendapatannya dibandingkan suaminya ketika sebelum COVID. Nah, ini kan contoh kondisi nyata bahwa ternyata kerja dari rumah pun bisa. Contohnya kan banyak, ya, ini salah satu. Dan sampai hari ini, istri itu masih bekerja di kerjaan dengan online tadi, menjual barang tidak punya sama sekali. Ya, tapi barang orang lain yang dia jualkan, ya dia belajar pelan-pelan. Katanya ada bisa jualan pakai online. Ya coba dia jual, ternyata laku makanan, ada pakaian, segala macam dia jual. Yang penting kan halal, ya. Ternyata dengan seperti itu, dia bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya sampai COVID itu selesai habis. Sehingga suami pun bisa bekerja lagi, bawa supir Grab ini kemana-mana, dan sampai hari ini pun tidak dia tinggalkan, tetap dia jualan dengan online. Masya Allah. 2 anaknya tercover, bisa dia urus di rumah, dan 2 mertuanya tadi, bapak dan ibu mertua tadi, tetap saja bisa dia urus. Nah, seperti itu maksud saya, apabila memang ada yang seperti itu, atau mungkin pekerjaan yang lain, ya, intinya apa? Di rumah. Di rumah mungkin sebagai marketing mungkin ya, jualan atau yang lain, sehingga ini insya Allah menjadi yang terbaik, ya, tetap tercover kebutuhan rumah tangga. Tapi apabila memang di rumah itu tidak bisa didapatkan untuk bisa bekerja di rumah, maka terpaksa harus keluar. Ya, tentunya sekali lagi izin suami. Yang ketiga, kita baca lagi di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Yang ketiga, langkah ketiga, rambu-rambu syariat, mutiara nasihat bagi muslimah, ya, yang bekerja, tidak ada yang terzalim. Kalaupun dia keluar kerja, ya, atau mungkin kerja di dalam rumah itu sendiri, intinya tidak ada yang terzalimi apabila seseorang muslimah itu bekerja. Karena sebetulnya ini bukan kerjaan utama dia, tapi dia terpaksa dan upayakan jangan sampai ada yang terzalimi.
Misalnya yang pertama, menzolimi orang tuanya dengan menitipkan anak-anaknya kepada orang tua. Dia keluar rumah, pergi gelap, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap. Anaknya 3, kasih ke orang tuanya, dapat MC, ngomong cucu. Ya, apalagi orang tua sudah sepuh banget, udah capek, puluhan tahun ngurusin anaknya banyak. Ketika masa tua untuk istirahat, banyakin ngaji, taklim kemana-mana, tapi disuruh ngurusin cucu. Cucunya nggak pernah berhenti. Tahun ini 1, tahun depan 1 lagi, tahun depan 1 lagi. Ya Allah. Dan ini kisah nyata. Saya melihat ada orang seperti itu. Suami istri bekerja. Nggak jauh dari rumah saya, jadi saya tahu. Ya, satu komplek perumahan kita. Suami istri bekerja. Anak 1 kasih orang tuanya. Anak 2 kasih lagi orang tuanya. Enak banget nyetak-nyetak terus ya. Anak 3 kasih lagi orang tuanya. Kesian saya melihat orang tua ini. Umurnya sudah hampir 80. Si bapaknya tiap hari nganterin cucunya ke sekolah. Dari bayi itu diurus sama ibunya, juga sudah tua juga. Ini kan zalim namanya. Pengen punya anak tapi nggak bertanggung jawab. Nah, si bapak dan ibu ini yang sudah tua ini dikasih duit lah tiap bulan sebagai ongkos biaya. Daripada ambil baby sister kan, mendingan kasih ke bapak dan ibu. Nggak boleh begitu. Tanpa bapak dan ibunya yang tua ini mengurusi cucunya pun tetap mesti dibantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ini bukan kompensasi gara-gara ngurus cucu. Subhanallah. Ini zalim ya. Dan yang seperti ini banyak di masyarakat. Suaminya kerja, istri kerja, lalu punya anak. Ya, anak itu dikasih kepada neneknya. Dari makannya, dari minumnya, gendong-gendong, ya, tiap hari ini. Dengan nangis-nangisnya, ya Allah, nanti pulang malam baru serah terima. Ibunya cuma dapat malam sama bapaknya, serah terima. Nanti pagi-pagi, bahkan sebelum subuh, serah terima lagi bayinya. Kesian, mereka udah puluhan tahun ngurusin anaknya 10. Sekarang ngurusin cucu lagi, dan cucunya nggak pernah berhenti. Keluar lagi tuh, melahirkan lagi, melahirkan lagi, melahirkan lagi. Sampai kapan seperti ini? Dan akhirnya kemarin si nenek itu kena stroke. Ya, kesian ya. Orang sudah sangat tua, seharusnya kan persiapan ibadah ya lebih fokus. Yang selama ini mungkin kurang kajian di mana-mana. Ya, perbanyaklah bekal sebelum datangnya kematian. Jadi yang pertama, jangan menzolimi orang tua yang sudah tua lagi usianya dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya. Baik. Yang kedua, kezoliman yang terjadi dengan menzolimi anaknya. Misalkan anak itu masih bayi dan hanya bisa menyusu dari ibunya. Maka jika bekerja, ibu itu harus memastikan ya ASI anaknya terpenuhi. ASI itu kewajiban ibu kepada anak. Sangat dibutuhkan. Karena ada siksa kubur, disebutkan salah satu sebab orang itu mendapatkan siksa kubur karena si ibu tidak mau memberikan ASI kepada anaknya. Padahal ASI itu ada, tapi sengaja tidak mau memberikan. Akhirnya nanti di alam kubur dicabik-cabik dan gigitan ular yang sangat besar payudaranya itu sebagai balasan karena dia tidak mau memberikan ASI kepada bayinya. Salah satu bentuk siksa kubur ya. Maka jika ibu itu bekerja, pastikan ASI anak terpenuhi dan jangan sampai anak-anaknya terlantar di dalam rumah tanpa ada yang mengurusi, merawat, mengawasi dan juga mendidik mereka. Apalagi bila anak-anak itu masih kecil. Ya, ini penting banget ya. Karena juga ada kasus yang lain. Ada seorang supir yang cerita kepada saya, supir dari orang lain ya. Dia cerita bahwa majikannya ini, suami istri, dua-duanya bekerja. Dan mereka punya 3 anak. Dan 3 anak itu sekolah SD, tiga-tiganya. Yang mengurusin semuanya dari awal sampai akhir pembantu di rumahnya. Suaminya kerja, pulang jam 1 malam setiap hari. Istrinya kerja, pulang jam 10 malam setiap hari. Untuk cari apa sih? Sebelum subuh, suaminya udah pergi lagi. Dunia luar biasa dikejar. Istrinya berangkat jam 7 pagi. Yang nganterin si supir ini. Nah, supir ini cerita sama saya. 3 anaknya, yang ngasih makannya, yang makan bajunya, yang mandiinnya, semuanya pembantu. Jadi sebetulnya ibunya yang mana ya?
Dan ada lagi yang lebih dahsyat. Ada di daerah yang lain, satu anak, satu pembantu. Satu anak, satu pembantu. Mereka punya 3 anak, 3 pembantu. Masya Allah. Itu ada di Cinere kemarin. Seperti itu ya. Ini karena dia mungkin kaya ya. Satu anak, satu pembantu. Di Depok juga ada. Satu anak, satu pembantu. Satu anak, satu pembantu. Subhanallah. Dan kemarin salah satu anaknya meninggal dunia. Anak itu masih kecil, lalu kemudian masuk ke bak di kamar mandi, dan bak itu kan banyak airnya. Anak itu masih kecil, masuk ke situ nyemplung, udah tenggelam, meninggal dunia. Kalau sudah ada pembantu satu untuk menanganinya, satu pembantu untuk bisa menjaganya, tapi ya qadarullah ternyata meninggal dunia. Ya intinya anak-anak masih kecil, masih bayi ya, atau mungkin TK atau SD, tidak mantes lah ya. Ini kehidupan orang tua itu sangat dekat dengan anaknya. Ya, masa-masa di mana mereka butuh kasih sayang, subhanallah. Mereka bukan hanya butuh makan, minum, pakaian, sekolah saja. Tapi mereka butuh kedekatan. Kedekatan batin antara orang tua dan anak. Bagaimana anak bisa soleh dan soleh? Kalau orang tuanya seperti ini, hanya memperhatikan masalah uang saja. Uang itu bukan segala-galanya. Dan uang itu tidak akan bisa membahagiakan kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah. Ya. Yang ketiga, istri juga harus memastikan suaminya tidak terzolimi dengan dia bekerja. Orang tua barangkali tidak terzolimi, mungkin anak tidak terzolimi. Tapi yang ketiga, istri juga harus memastikan suaminya tidak terzolimi dengan dia bekerja. Rumah tangganya harus tetap terurus dan berjalan harmonis. Jika dengan bekerjanya sang istri ada pihak yang terzolimi, maka hal itu tidak bisa dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda, wal mar'ah ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha. Ya, seorang istri itu bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, dan dia pun akan ditanya di akhirat nanti tentang semua itu. Istri akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ini terjadi juga kisah-kisah yang saya memang tahu semua ya. Ada contoh-contoh, karena banyak orang suka curhat gitu. Ini curhat ini, curhat ini, curhat. Jadi kita jadi banyak bahan. Ya. Ustadz curhatnya kapan ya? Orang yang curhat ke Ustadz banyak. Ustadz curhatnya kapan? Boleh nggak sih curhat ke jamaah? Boleh nggak? Jamaah curhat ke Ustadz. Ustadz curhatnya ke siapa? Allah. Pinter banget ya. Jadi Ustadz curhatnya ke Allah, jangan ke jamaah. Jamaah curhatnya ke Ustadz. Ilmu dari mana itu? Iya. Ada kejadian di Depok juga, karena saya tinggalkan di Depok ya. Jadi banyak hal yang saya lihat di sana, banyak yang suka curhat, mungkin telepon, ada WA, ada yang langsung ketemu. Ini kisahnya Bapak Ibu, suami istri udah sama-sama ngaji, sama-sama taklim. Suaminya surat kepada saya, dia bingung gimana Ustadz. Istrinya berjilbab bahkan bercadar, bekerja, anak 2. Awalnya suaminya memperbolehkan, karena memang kebutuhan tidak bisa mencukupi. Tapi lama-lama, alhamdulillah suaminya bisa mencukupi, bahkan bisa menggantikan gajinya istri berapa, segitu saya kasih. Kamu nggak usah keluar. Lama-lama jadi kaya dia, si suami. Awal-awal pernikahan kan belum, ya udah nggak apa-apa, istri bekerja, anak titip ke orang tua. Lama-lama, alhamdulillah dengan izin Allah, suaminya bisa mencukupi, bahkan berlebihan. Bahkan kata si suami, kamu jangan bekerja. Nggak bisa, saya harus bekerja. Gini, gaji kamu berapa? Saya kasih dengan jumlah yang sama. Itu tidak usah keluar. Di rumah saja ngurusin anak. Karena sekarang saya sudah mampu. Tetap istrinya tidak mau berhenti kerja. Bayangkan itu. Sudah digaji. Dengan uang yang sama. Berapa? 5 juta misalnya, 10 juta. Saya kasih segitu. Pokoknya yang penting kamu nggak usah kerja. Tetap tidak mau bekerja. Nah dia curhat kepada saya, gimana Ustaz? Saya katakan ya nggak boleh dong. Karena suami sudah mencukupi. Dan si istri ini kan bukan orang awam. Dia ngaji juga, berjilbab juga, bercadar juga. Mohon maaf ya. Ya bukan masalah pakaian. Tapi kan kalau kita lihat kan udah ngaji. Paham kan? Kecuali orang awam. Seawam-awamnya seseorang juga paham kok. Si suami sudah bisa mencukupi dan bisa mengganti gajinya. Lalu saya tanya lagi, ada nggak kasus yang lain yang antum tidak suka? Pak Ustadz, dulu oke lah, saya kan masih belum kaya, belum bisa mencukupi, saya izinkan dia. Sekarang, ketika saya pulang ke rumah setiap hari, istri nggak ada, karena belum pulang. Itu juga jadi masalah. Makanan tidak ada, rumah berantakan, ya istri belum pulang.
Apa seperti ini rumah tangga yang ideal? Kan tidak. Jadi saya merasa sedih, tidak nyaman berumah tangga dengan si wanita ini. Nah, si suami menasihati dengan lemah lembut. Saya kenal betul si suami ini, ikhwan ini, dia ngaji juga dengan saya. Orangnya lemah lembut ya, bicaranya menasihati istrinya, udah kamu usah kerja begini. Istrinya tidak mau terima, bahkan kabur dari rumahnya, pulang ke rumah orang tuanya. Kabur dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa? Gara-gara saya disuruh berhenti bekerja oleh suami. Padahal diganti gajinya, nggak mau juga berhenti. Si suami melihat gimana Bu, Bapak? Sampai pulang ke rumah, rumah berantakan. Ya wajar, anak nggak terurus. Sekarang kan saya sudah mampu. Terus satu lagi nih, kalau suaminya minta berhubungan, nah itu capek. Besok capek lagi, besok capek lagi. Terus kapan berhubungannya? Karena istri merasa saya capek kerja, makanya kamu berhenti. Biarkan saya yang capek. Kalau saya capek nggak apa-apa, tetap saya mau berhubungan. Begitu kan Pak ya? Bukan saya mewakili ini ya, bapak-bapak bukan. Tapi ini kan kisah dia. Kalau laki-laki kan terfitnah di luar nih, terfitnah. Kemudian pulang ke rumah, capek-capek juga mau, nggak masalah. Daripada pusing kan, karena ini fitnah yang paling besar. Nah si istri suruh berhenti nggak mau, padahal diminta terus hari ini katanya capek, besok lagi capek, besok lagi capek. Jadi banyak masalah makin lama makin numpuk, sehingga si suami semakin marah dan minta tolong ke saya bagaimana jalan keluarnya. Apakah saya ceraikan atau tidak? Saya katakan coba antum datang ke rumah orang tuanya, karena kan suami melihat istrinya kabur dari rumah pulang ke rumah orang tua. Tolong nasihati dia dan minta tolong sama ibunya, sama abangnya. Barangkali mungkin bisa dinasihati oleh mereka. Jangan antum ceraikan dulu. Sampai di sana, sampaikanlah dengan lembah lembut, Bu, saya sudah sekarang udah mampu ya. Alhamdulillah, saya pengen anak saya ini terurus, ya rumah tangga terurus, saya juga bisa terurus ya. Hak-hak saya juga bisa terpenuhi. Bisa tolong nggak nasihati anak ibu yang perempuan ini supaya dia bisa berhenti bekerja. Sampaikan juga kepada abangnya. Apa yang terjadi? Ibu dan abangnya tidak mau anaknya itu berhenti bekerja. Tidak bisa. Anak saya harus bekerja tetap. Kata si ibu, tiap bulan itu anak saya memberikan uang kepada saya dari hasil gaji kerjanya. Kata si suami, Bu, tetap uang gaji itu saya kasih dengan jumlah yang sama. Jadi tetap ibu, si anaknya nanti ibu ini bisa memberikan ke ibu. Jadi nggak berkurang sedikit pun. Tapi tetap dilarang. Kok nggak bisa? Saya ingin anak saya tetap bekerja. Kamu bekerja, dia bekerja. Meskipun apa yang terjadi, meskipun hak-haknya suami banyak yang terabaikan, rumah tangga berantakan, anak tidak diurus, ibunya nggak bantu, abangnya pun tidak mau bantu. Luar biasa ya. Kok bisa seperti ini? Ya akhirnya dia balik lagi ke saya, Pak Ustadz nggak berhasil. Kan saya bilang coba lobby dulu ibunya, abangnya ya. Ternyata balik lagi nggak berhasil Pak Ustadz. Coba lagi saya bilang, coba nggak berhasil lagi, coba lagi nggak berhasil lagi. Tetap si istrinya ini ingin bekerja. Kalau nggak diizinkan, dia tidak mau pulang dari rumah ibunya. Kalau diizinkan bekerja, dia balik lagi ke rumah suaminya. Waduh, kalau seperti ini gimana Bu? Hah? Gimana Bu solusinya? Dia akan pulang ke rumah suami kalau diizinkan bekerja. Kalau tidak diizinkan, tetap di rumah ibunya. Jadi suaminya sendirian di rumah pulang-pulang kerja, nggak ada istrinya. Pak. Hah? Asisten rumah tangga bisa saja mengurusin rumah itu, bisa juga mengurusi anak-anaknya. Tapi suami kan nggak bisa tergantikan oleh asisten rumah tangga, Bu. Dia punya hak yang lain, dia butuh perhatian, dia butuh teman, dia butuh pelayanan, dia butuh perhatian. Nggak bisa terwakili sama asisten rumah tangga. Dia juga ingin berhubungan biologis dengan istrinya. Banyak. Ya, istri itu kan fungsinya banyak. Bagi suami bisa menenangkan hatinya, batinnya. Kalau asisten rumah tangga kan paling ya rumah tuh bersih, anak juga ya bisa terurus, tapi anak juga nggak bisa 100% untuk asisten rumah tangga. Anak tuh butuh kedekatan batin dengan kasih sayang ibunya. Nanti dia nyesel karena dari awal kecilnya tidak dekat sampai besarnya tidak dekat. Akhirnya anak itu durhaka dan akhirnya tidak memperhatikan orang tuanya ketika di masa-masa tuanya.
Nauzubillah ya. Jadi saya katakan kalau memang andai kata sudah berkali-kali lobby nggak bisa, dan sebetulnya dia tahu, paham, dia ngaji juga, tetap dia dunia itu nomor segala-galanya, nomor satu ya. Suami tidak dia pedulikan, anak pun tidak begitu, ya apa boleh buat? Mungkin antum pisah saja dengan istri. Cari yang wanita yang lain yang mau untuk mengurus antum, untuk bisa bersama-sama di rumah, membangun rumah tangga. Dia pulang, Bu, ada yang nyambut, buka pintu, Assalamualaikum. Ada yang nyambut, Waalaikumsalam. Dicium tangan suami. Aduh, hilang semuanya capek letih lelah itu. Ibu tahu nggak Bapak, bahwa salah satu cara untuk mendapatkan cinta suami kepada istri, ketika mereka ya pulang dari bekerja, sambut di pintu rumahnya. Suami mengucapkan Assalamualaikum, istri menyambut dengan pakaian yang sudah bagus, daster barangkali, wangi-wangian, bersih. Ya, ketika ketawa juga rapi, nggak ada cabai, bawang segala macam yang ada di giginya. Ya, cium tangannya, capek ya Mas, dibawain tasnya atau apa, makanan sudah tersedia, rumah rapi, bersih, ya kamar juga wangi, hidupin AC-nya. Suami betah banget, senang dengan istri begini. Ini kan tiap hari kosong. Tiap hari kosong, masing-masing bawa kunci-kunci sendiri. Dan si istri pun pulangnya lebih malam dibandingkan suami. Dan ini kasus banyak terjadi di masyarakat. Nauzubillah. Dia belakan pekerjaannya dibandingkan rumah tangganya. Ya, saya katakan kalau antum sudah coba seperti ini nggak berhasil, bahkan ibunya nggak mendukung, marah-marah juga kalau si suami suruh istrinya keluar dari pekerjaannya. Padahal dikasih kompensasi gaji yang sama. Ya, karena dia ingin pulang tuh ada yang nyambut, ketika berangkat juga ada yang mengantarkan. Ini kan enggak, yang berangkat dia duluan, yang pulang dia belakangan. Jadi si suami merasa tidak nyaman. Awal-awal dulu oke lah, kan membantu si suami mencari nafkah. Tapi setelah dia si suami itu semakin hari semakin kaya, ya sudah apalagi. Ya, ini terjadi ya kasus yang seperti ini. Subhanallah. Ya. Nah, ini kezoliman kepada suami. Ada satu lagi kisah. Mau dengar nggak? Kayaknya kalau Al-Quran dan hadis sih udah paham semua lah ya. Quran dan hadis kayaknya paham. Jadi kalau kisah-kisah itu yang menarik barangkali ya. Betul Pak? Betul lagi ya. Satu lagi kisah, saya dijemput oleh supir untuk memberikan khutbah Jumat di salah satu kantor yang ada di Jakarta. Jadi khutbah Jumat, saya katakan kalau mau saya dijemput. Oke Pak, dijemput oleh supir kantor. Khutbah Jumat di daerah Jakarta sini. Nah sepanjang jalan si suami itu curhat tentang istrinya. Akhirnya saya kumpulkan kisah-kisah itu. Kisah-kisah yang sudah terjadi di masyarakat. Apa yang terjadi? Dia supir taksi, supir kantor ya, supir kantor. Dan istrinya bekerja baby sister di rumah orang kafir. Dan istrinya pulang ke rumahnya cuma 3 hari dalam sebulan. Dalam sebulan itu cuma 3 hari di rumahnya. Selebihnya balik lagi ke rumah majikannya. Orang kafir ini untuk menjaga anaknya. Untuk menjaga anak majikan. Si suami nggak dijaga. Suami nggak diurus. Bagaimana Pak Ustadz? Saya cuma 3 hari ketemu istri saya. Terus ketika pulang pun ke rumah, diajak berhubungan juga nggak mau, capek. Bapak bisa bertahan begitu? Hebat juga ya. Sudah berapa lama? Sudah bertahun-tahun Pak Ustaz. 3 hari ketemu. Karena si istri itu ingin kerja. Nggak mau sampai nggak kerja. Memang mereka ada kekurangan ya. Oke lah. Tapi kan masa seperti itu bekerjanya. Sampai mengalahkan ya tugas utamanya. Dan suami terzolimi. Cuma 3 hari. Selebihnya balik lagi ke rumah majikan. Ngurusin anak orang. Anaknya nggak diurus. Suaminya nggak diurus, dosa besar itu. Cuma 3 hari, dan saya bertahan Pak Ustadz. Gimana demi anak-anak? Gimana Pak Ustadz? Ya kalau Bapak tidak bisa seperti ini, ya pisah, saya katakan. Pisah, cari wanita yang banyak banget Pak, yang mau di rumah standby setiap hari. Dan masalah cukup nggak cukup itu kadang-kadang juga tergantung orangnya kan. Meskipun hidup dengan kondisi yang pas-pasan, tapi karena dia memang tahu diri bahwa dia seorang wanita dan dia seorang muslimah akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, dia memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ayo sama-sama
Ya, senang sama-sama, susah sama-sama. Suami juga sedang berproses menjadi orang yang lebih baik. Begitu wanita yang soleha. Tapi ini kan enggak kondisinya ya. Cuma 3 hari. Mau nggak begitu Pak? Cuma 3 hari dalam sebulan ketemu istri. Selebihnya ke rumah orang lain, ngurusin anak orang lain. Duitnya dapat. Buktinya apa? Dia bisa bangun rumah di kampung. Nah itu. Jadi gaji suami sama gaji istri tadi digabung, bisa bangun rumah di kampung, bisa buat ini, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa isi-isinya semuanya bisa. Ya cuman dapat itu saja. Tapi hubungan mereka nggak bagus, anak juga nggak bagus. Dan itu meninggalkan kewajiban dan dosa besar. Menzolimi orang yang paling dekat dengannya. Ya, baik. Jadi sudah saya sampaikan ya, cerita tadi yang pertama, ketika masa COVID ya, bisa mencari nafkah untuk membantu suaminya. Cerita yang kedua tadi, orang yang tidak mau berhenti bekerja, tetap mempertahankan kerjaannya, padahal suaminya tidak diperdulikan. Yang ketiga tadi, cerita supir di kantor ya, istrinya bekerja, kemudian cuma 3 hari pulang sampai di rumah. Itu pun tidak diperhatikan juga suaminya. Ya wajarlah kalau orang seperti ini, nggak lama-lama biasanya, suami pun akan menceraikan istrinya. Tapi yang terjadi, yang saya lihat ini, si supir ini tetap tidak menceraikan. Ya ini aneh ya, nggak semua suami bisa bertahan begitu kan ya, 3 hari. Ya, cuman ketemu dalam sebulan ya. Biasanya umumnya laki-laki suami apa? Berpisah dengan istrinya, cari yang lain. Baik, kita kembali ya. Jadi di poin ketiga, nasihat kepada para muslimah yang bekerja, jangan menzolimi orang tuanya yang sudah tua, perlu istirahat, atau perlu aktivitas yang lain demi untuk menyiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Jangan juga menzolimi anaknya, ya terutama anak yang masih bayi, yang butuh ASI, atau anak-anak kecil yang butuh untuk diurus, dirawat, diawasi, dididik, dan lain-lain. Begitu juga pastikan bahwa suami pun tidak terzolimi, dia bekerja, ya memang bisa diakui bekerjanya memang untuk membantu suami barangkali tidak tercukupi, tapi jangan sampai juga sampai terzoliminya orang lain. Yang keempat, menerapkan adab-adab Islami. Ketika bekerja, perhatikan ya, jaga adab-adab Islami bagi para wanita yang muslimah ini bekerja di luar. Hendaknya yang pertama menjaga pandangan, ya. Karena dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan. Terjadinya perzinahan di kantor tuh banyak. Dan kerja itu bukan di kantor saja. Sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, kerja di rumah orang. Tidak jaga pandangannya, auratnya terbuka, cantik pula dia. Akhirnya dia jadi istri si majikan yang kedua. Ya, nauzubillah, sudah banyak terjadi kondisi-kondisi perzinahan. Ya, ketika asisten rumah tangganya mungkin lebih dekat, lebih perhatian, lebih wangi dibandingkan istrinya sendiri. Jadi berzina mereka. Jadi jaga pandangan, memakai hijab yang syar'i, tutup aurat semuanya, ya. Tidak berpakaian dengan warna yang mencolok atau bisa menggoda. Jangan sampai memakai bupati atau sekwilda. Apa bupati sekwilda? Bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda sekitar wilayah dada. Segini nih pakaiannya. Seperti orang pakai kemban ya. Iya, bupati dan sekwilda. Ya jelaslah orang akan tertarik. Ini sekretarisnya. Di kamar yang sama. Kelihatan terus kakinya, pahanya. Dia laki-laki normal. Lama-lama kan bisa berzina. Nauzubillah min dzalik. Dan juga tidak memakai wangi-wangian. Kalau ingin bekerja yang berpahala dan tidak ada dosa, ya seperti ini secara Islam ya. Tidak boleh pakai wangi-wangian ketika dia bekerja di luar, bertemu dengan laki-laki yang begitu banyak dan bisa menggoda. Tidak juga berkhalwat berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan berdua-duaan di tempat pekerjaannya. Tidak juga berlenggak-lenggok dalam berjalan. Ya. Karena di luar ini banyak sekali orang-orang yang bisa melihat. Laki-laki yang terfitnah itu. Kemudian tidak melemah lembutkan suara dalam berbicara. Ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Biasa saja datar, Bu. Ditanya gimana? Baik. Ya, mau kemana? Saya mau ke sana. Biasa saja. Nggak usah sampai mendayu-dayu gitu. Ketika ada ibu-ibu nelfon ke saya, gimana kabarnya Ustaz? Aduh. Saya langsung gini-gini juga lah. Ya, mungkin dia terbiasa ngomong seperti itu, tapi dengan saya kan nggak boleh.
Kan bukan mahramnya. Saya kan laki-laki normal, bukan malaikat. Ngomong gitu, Ustaz, gimana kabar? Baik, Bu. Aduh, musibah. Kadang-kadang jamaah kan begitu kalau nelfon atau ketemu ya. Biasa-biasa aja ngomong, datar-datar saja ya, supaya nggak timbul fitnah. Dan tidak berjabat tangan dengan orang-orang yang bukan mahram. Ya ini kisi-kisinya ya, supaya kita bisa paham bahwa bekerja itu ibadah. Bekerja itu amal soleh. Karena dia terpaksa untuk bantu suami. Mungkin suaminya nggak cukup, atau di PHK, atau mungkin sakit. Tapi perhatikan adab-adab yang islami ini, supaya mereka tidak menjadi berdosa dan timbul fitnah di luar. Akhirnya berselingkuh. Berselingkuh, ketahuan di hotel. Ketangkap basah dan ketangkap kering. Basah dan kering sekalian. Ya, si istri itu ternyata karena sering di luar bekerja, banyak ketemu orang, lama-lama kecantol dia, senang dengan laki-laki yang lain. Ya, biasanya begitu kan? Dengan uang itu bisa menimbulkan fitnah juga bagi wanita, ya kan? Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, hal diapain, Bu? Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang dimusnahkan. Nauzubillah min dzalik, ya. Ketemulah sama laki-laki di luar yang lebih kaya barangkali, menjanjikan begini, datang pakai mobil, wah, langsung kecantol si wanita ini. Karena fitnah terbesar bagi wanita itu apa? Nih, fulus, money, PT, duit. Iya, laki-laki fitnah terbesarnya wanita. Wanita fitnah terbesarnya harta. Dia kerja di luar, ketemu dengan banyak orang, pergaulannya bebas, ketemu dengan orang-orang yang suka dengan dia. Dan si wanita tuh lihat, wah kaya, suami saya nggak sekaya ini. Wah ini bisa jadi akhirnya sama selingkuh. Akhirnya dia berzina, nauzubillah ya. Dengan uang itu bisa merubah kondisi seorang. Bil fulus kulli syai'in tembus. Ya, bil fulus kulli syai'in tembus. Ya, dengan uang itu bisa menembus kemana-mana. Nauzubillah. Yang kelima, nasihat yang kita bisa berikan kepada para muslimah yang bekerja, ya, tidak menimbulkan bahaya atau fitnah ketika bekerja. Sejak menginjakkan kaki keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah, terjaga agamanya, terjaga kehormatannya, terjaga kesucian dirinya. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki di jalan atau mungkin di kereta. Ya, upayakan seperti itu. Di jalanan barangkali atau mungkin di kereta desak-desakan segala macam, ini bisa menimbulkan fitnah ketika menuju tempat kerja. Dan usahakan tidak keluar rumah sendirian. Bahaya sekarang kan, membegal di mana-mana nih. Naik motor juga bahaya. Apalagi jika suka pulang larut malam. Pulang jam 10, pulang jam 11, sunyi, sepi. Nah, ini kan bahaya. Bisa membahayakan. Jadi harus dilihat bagaimana caranya supaya tetap terjaga ya agamanya, kehormatan dan kesucian. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali kejahatan. Kejahatan begal payudara, ada begal pantat lah dipegangnya. Kita lihat di sosial media kan, ibu-ibu nggak tahu ya. Karena nggak baca sosial media ibu-ibu ini. Dia bacanya Quran dan hadis. Kalau saya kan baca berita di sosial media tuh banyak di Google tuh, tiap hari ada aja begal payudara. Macam-macam ya, begal pantat lah, ada yang begal diambil motornya. Kejahatan di mana-mana saat ini ya. Maka nggak boleh sembarangan. Yang laki-laki saja nggak aman, apalagi yang perempuan. Ya, diambil motornya atau diambil mobilnya atau yang lainnya. Nauzubillah. Yang keenam, nasihat bagi para jika saat bekerja dilarang atau dipersulit untuk beribadah, misalnya sholat atau menutupi aurat dan lain-lain, maka tidak boleh bekerja di tempat tersebut. Jangan sampai demi dunia yang sebentar, lantas mengorbankan agama dan akhirat. Ini terjadi. Karena ada aturan main di situ. Anda boleh bekerja di sini, tapi jilbabnya dibuka ya. Ada yang seperti itu. Dengan pakaian seperti ini. Bagaimana? Gajinya sekian. Sesuai dengan permintaan Anda, kita kasih. Bahkan lebihkan lagi. Yang penting, buka bajunya. Ganti dengan baju yang biasa. Buka jilbabnya. Terbuka aurat. Sebagaimana wanita-wanita yang lain. Dan itu ada yang mau. Mungkin awal-awalnya nggak mau, lama-lama mau juga. Nauzubillah. Disuruh buka aurat. Atau nggak boleh sholat sama sekali. Itu ada.
Karena saya dapat laporan dari ikhwan, kadang-kadang akhwat juga, di mana di tempat dia bekerja itu nggak boleh melakukan sholat bahkan. Akhirnya seperti pembantu rumah tangga ya, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Kadang-kadang mereka kerja di rumah yang orang-orang asing misalnya gitu, atau mungkin orang Indonesia juga ada. Lalu mereka nggak bersolat, harus mengurusi anaknya. Si pembantu curi-curi sholat di mana? Di kamar mandi. Pura-pura kamar mandi, dia sholat kamar mandi. Mana boleh sih kamar mandi tempat sholat? Curi-curi waktu, pura-pura saya mau kamar mandi, kebelet, padahal dia sholat di situ. Nggak boleh. Najisnya banyak di kamar mandi. Kan Rasul mengatakan 3 tempat yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Kamar mandi, kandang, unta, dan satu lagi, kuburan. Rasul melarang, ya. Kandang unta, kamar mandi, dan kuburan. Ini bukan tempat untuk sholat kata Rasulullah. Cari tempat yang lain. Apalagi kamar mandi, bisa jadi ada najis-najis yang tidak kita lihat. Tapi begitu ini terjadi. Kenapa? Karena majikannya melarang si pegawainya ini, atau baby sisternya, atau mungkin asisten rumah tangga, atau membantunya untuk sholat. Ada yang seperti itu. Harus dibuka juga auratnya. Kalau ini terjadi, maka tidak boleh. Ya meskipun suami itu belum mencukupi, tapi gimana Ustaz? Darurat. Bukan darurat. Bukan darurat yang diperbolehkan. Kenapa? Anda berdosa dengan cara seperti dosa besar. Anda harus membuka aurat dan harus meninggalkan sholat. Nggak bisa seperti itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, yang diperhatikan oleh para wanita yang bekerja ya, yaitu pekerjaannya sesuai bagi wanita. Jangan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya itu pekerjaan laki-laki. Apa pekerjaan laki-laki misalnya? Apa pekerjaan laki-laki misalnya? Tukang bangunan, kuli bangunan, ya, atau yang lain-lain yang sifatnya untuk laki-laki sebetulnya pas ya. Tapi ini kan sesuai dengan tabiat para wanita seperti guru, mungkin dokter, mungkin perawat, mungkin apoteker, ya, bidan, mungkin dia ahli bisa bekam ya, bisa membekam orang lain, mungkin pekerjaan di laboratorium, mungkin penulis artikel atau buku, mungkin dia bisa menjahit atau jual beli, tata rias kecantikan ya, dan lain-lain. Ya, jadi pekerjaan ini sesuai dengan tabiat wanita. Dokter wanita menangani pasien wanita dan anak-anak. Untuk laki-laki dewasa, maka syaratnya adalah kalau kondisinya darurat. Ya, dokter wanita nggak boleh menangani laki-laki dewasa yang bukan mahramnya, kecuali kalau betul-betul sangat darurat. Adapun pengobatan untuk orang lain yang bukan mahramnya hendaknya dilakukan dengan tidak menyentuh kulit langsung. Hendaknya si wanita memakai sarung tangan, ya, seperti itu. Yang kedelapan, oh sampai 6 ya? Kenapa nggak kasih tahu tadi? Saya ngeliatnya nggak ada telegram, saya ngeliatnya di catatan yang lain. Oh iya sampai 6 ya? Ya Allah. 7-nya ternyata belum ya? Nah, saya posting sekarang yang 7 sampai 10. Iya, sudah. Di Telegram ya, Telegram Najmi Umar Bakar. Bapak Ibu mudah-mudahan punya Telegram nih. Diinstal dulu ya. Masuk ke Telegram saya, karena di sini ada materi-materi yang banyak sekali yang bermanfaat insyaallah taala. Ya, nomor 7 tadi sudah ya. Ada di Telegramnya. Jadi mutiara nasihat bagi wanita muslimah yang telah bekerja. Nomor 7, pekerjaannya sesuai dengan kodrat atau tabiat atau bagaimana sesuatu yang bisa dikerjakanlah oleh para wanita ya. Nah, saya berikan contoh-contoh di sini begitu panjang. Sekarang nomor 8. Bentuk pekerjaannya harus halal. Bentuk pekerjaannya harus halal. Jangan sekedar bekerja. Suami mengizinkan Pak Ustadz. Suami mengizinkan itu bukan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Meskipun suami mengizinkan. Tapi kalau pekerjaannya haram, tetap berdosa. Kadang-kadang ada suami itu yang begitu tuh. Suami memperbolehkan, udah nggak apa-apa lah. Yang penting dapat duit. Ya, suaminya berarti mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Bentuk pekerjaannya harus halal. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian merasa rezeki itu terlalu lama datangnya. Sabar. Ya, kadang-kadang Allah menguji hambanya. Karena tidak akan mati seorang hamba sampai rezeki terakhir
akan datang kepadanya. Dia mati, habis juga rezekinya. Tetap manusia semua ini akan mendapatkan rezeki. Tidak ada yang tidak mendapatkan. Burung saja pergi pagi, pulang sore, kenyang. Nggak punya persiapan, nggak ada simpenan, nggak ada uang deposito di bank. Burung mana ada deposito di bank. Tapi tawakalnya luar biasa. Pergi pagi, pulang sore, kenyang. Setiap hari, pergi pagi, nyari dulu. Pulang-pulang sore, kenyang. Kenapa kita kalah sama burung? Kalah sama kucing. Kucing juga nggak punya ini apa namanya, simpanan makanan untuk sebulan ke depan gitu, nggak ada dia. Ya, jadi sabar. Jangankan merasa rezeki itu terlalu lama datangnya, karena tidak akan mati seorang hamba sampai rezeki terakhir akan datang kepadanya. Ya, maka carilah rezeki dengan cara yang baik, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Ya, bersabar mencari rezeki dan minta kepada Allah. Banyak pintu-pintu rezeki yang kita bisa lakukan, sehingga Allah semakin memberikan begitu banyak rezeki kepada kita. Setiap daging kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang tidak halal, maka neraka lebih utama baginya. Ya, cari pekerjaan yang halal demi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga atau membantu suami yang sakit, ya. Tapi si istri berpahala besar sekali. Tapi kalau dia kerjanya yang haram, ya tentunya dia berdosa besar. Yang kesembilan, nasihat bagi para wanita muslimah yang bekerja, tidak adanya ikhtilat di lingkungan kerja, bercampur baur laki-laki dan perempuan begitu banyaknya. Usahakan seperti itu. Hendaknya dia mencari lingkungan kerja yang khusus untuk wanita. Ini yang lebih baik, khusus untuk wanita, misalnya sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus untuk wanita, atau yang lainnya. Memang itu pekerjaan yang khusus untuk para wanita saja. Dan jika ikhtilat bercampur baur di antara laki-laki dan wanita, maka hendaknya, kalaupun terjadi ikhtilat, karena memang tempatnya seperti itu, kerjaannya seperti itu, ya, maka hendaknya diupayakan, dipisahkan oleh adanya tabir, atau bisa jadi pada tempat yang berbeda. Ini adalah alternatif bagi kita agar bisa lebih selamat, ya. Tapi kalau udah campur baur laki-laki dan wanita, siapa yang bisa menjamin? Apalagi laki-laki, fitnah terbesar bagi laki-laki itu wanita. Tidak aku tinggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Sedangkan mereka bercampur baur, saling melihat, bertemu lagi. Lama-lama ya terjadilah sesuatu. Maka dari awal saja seperti di masjid ini kan kita ada hijabnya. Ya, supaya ini kan usaha agar kita bisa menjaga pandangan mata dan hati kita, ya. Khusus ustadznya aja yang boleh ngeliat ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Masya Allah. Tapi ternyata aman, ibu-ibu di sini rata-rata sudah 75 ya. Jadi saya aman, tidak terfitnah oleh mereka, karena mereka rata-rata 70 sampai 75 tahun. Betul, Bu? Oh, belum. Ya oke lah, mungkin 69 lah barangkali. Belum juga, ya udah 68. Masya Allah, belum juga. Baik, yang terakhir yang 10. Mutiara nasihat untuk para muslimah yang bekerja ya. Yang ke-10, kalau safar maka wajib adanya mahram. Kalau andai kata si wanita tadi bekerja, disuruh sama majikannya, tuannya, direkturnya, ya, berangkat ke Bandung misalnya, ya, ada pekerjaan di sana, berangkat ke Jogja atau berangkat ke Singapura, ya, dia bekerja nih untuk membantu suami, ya, ternyata dia berangkat tanpa mahram, maka dia berdosa. Rasul mengatakan, la tusafir, ya, imra'ah ila ma'ati mahramin. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Mahram itu siapa? Suami dan laki-laki yang tidak boleh menikah dengannya, yang akalnya sehat dan usianya sudah baligh, itu mahram. Laki-laki ya usianya sudah baligh dan dia tidak boleh menikah dengan si wanita tersebut, yang bisa menemani, menjaga, melindungi si wanita tersebut dalam perjalanan safar yang sangat jauh. Karena wanita itu lemah, bisa saja banyak orang yang akan menjadikan dia timbul fitnah, ya. Tidak safar saja berbahaya, banyak sekali kejahatan yang kita baca di sosial media, apalagi safar. Ya, jadi Islam itu mengharuskan wanita dengan mahram ini kan untuk kemaslahatan si wanita itu sendiri, bukan ingin
supaya wanita itu nggak bebas gitu. Enggak, demi kebaikan mereka sendiri. Tidak boleh safar tanpa mahram ya. Karena hadisnya ada beberapa dikatakan la tusafir, tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Di hadis lain la yahillu, tidak halal untuk safar. Tidak halal kata Rasulullah berarti haram. Tidak boleh safar atau tidak halal safar bagi wanita kecuali didampingi oleh mahramnya. Maka berhati-hatilah kalau ada tugas-tugas di luar, jangan si wanita tersebut berangkat tanpa mahram. Ajak suaminya, atau ajak anaknya, atau ajak ponakan laki-laki, atau siapa saja orang-orang yang tidak boleh menikah dengan dia ya. Nah seperti itu, insya Allah dia terjaga kehormatannya, kesuciannya, agamanya, dan dia pun tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain. Nah seperti itu ya. Inilah 10 poin, cepat sekali dibacanya ya. Nulisnya lama sebetulnya. 10 poin ini harus dimiliki oleh setiap wanita yang ingin bekerja, yang sudah bekerja atau ingin bekerja. Miliki dulu 10 poin ini, karena apa? Bekerja itu ibadah. Dan jangan sampai ketika bekerja tadi ternyata tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada nilai pahalanya, bahkan tiap hari tercatat dosanya, dan dosanya bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Ya, baik. Jadi kalau dia melanggar 1 sampai 10, tambah lagi dosanya berlipat-lipat. 1 saja ditinggalkan, coba lihat. Nomor 1, nomor 2 sampai 10 dia lakukan semua. Cuma nomor 1 nggak boleh, dosa besar. Atau nomor 2 saja nggak boleh. Semuanya harus ada. Semuanya apa? Dengan kewajiban. Izin suami harus ada. Ya, kemudian yang kedua juga demikian, yang ketiga juga demikian, sampai nomor 10, semuanya harus ada. Nggak boleh kita pilih-pilih, karena kadang-kadang nanti ada pertanyaan gitu ya, Pak Ustadz, boleh nggak kita cuma 3 aja? Boleh nggak cuma 4 aja? Nggak boleh. Semuanya 10-10-nya. Ini masalah rambu-rambu syariat, masalah halal dan haram. Ya, ini kembali kepada iman, rasa takut kepada Allah, dan cinta kepada akhirat. Kalau cinta dunia yang berlebihan, pasti dia akan melakukan kesalahan lebih banyak. Tapi kalau cinta akhirat, takut kepada Allah, pasti dia mudah, ringan melakukan, mengamalkan rambu-rambu seperti ini. Ya, baik. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah, barakallahu. Mungkin kami beri kesempatan untuk Iwan dan Ahmad untuk bertanya langsung, masing-masing satu pertanyaan, dimulai dari Iwan. Untuk pertanyaan di kertas boleh dikumpulkan ke panitia. Iwan ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku izin bertanya, bagaimana cara menasihati para awam ketika mereka berpikir bahwa berpikir bahwa ibu memilih untuk bekerja karena takut ketika nanti suaminya pergi atau meninggal dunia. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya misalnya banyak juga para akhwat yang berpikir bahwa melayani suami itu bukan tempat bagi mereka, dan menilai suami yang menjadi suami yang berhati-hati. Bagaimana Anda? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibuat-buat ya bagaimana caranya supaya cari-cari dalih. Itu namanya cari-cari dalih, alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh syariat. Saya bekerja, ini kan cuma untuk kehati-hatian. Nanti kalau suami saya meninggal gimana? Dengan saya bekerja kan saya punya pegangan, ya. Nah, jadi dia nggak yakin dengan pertolongan dari Allah. Selama sudah di cover, sudah tergantikan, sudah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, semuanya sudah ada, ya, bukan kekurangan ini. Kita bicara sudah ada semua ya. Maka insya Allah jalani kehidupan itu, karena tugas utamanya bukan di luar. Tugas utama seorang istri itu di rumah kan, bukan di luar. Kalau masalah nanti suami meninggal, ya kalau memang andai kata dibutuhkan untuk bekerja, dia bekerja setelah suami meninggal. Atau bisa jadi setelah suami meninggal pun dia nggak bekerja. Kenapa? Ternyata ada suami yang baru. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Atau bisa jadi suami meninggal, dia tidak bekerja dan tidak mencari suami yang baru. Kenapa? Karena suami meninggalkan harta warisan yang banyak.
Banyak kan? Ya, hal-hal yang bisa kita lihat ya. Mungkin suaminya meninggal, ada warisan, masih tercover kan? Ya, atau mungkin misalnya dia menikah lagi dengan suami yang baru, bisa saja. Atau mungkin tidak ada warisan, tidak ada suami yang baru, terpaksa dia bekerja, boleh demi untuk kebutuhan mereka sehari dengan anak-anaknya. Tapi jangan dipikirkan yang ragu-ragu, tergimana. Gimana dunianya dipikirkan setiap hari, gimana akhiratnya? Enggak dipikirkan sejauh itu. Nanti gimana di akhirat, gimana di alam kubur, bagaimana di padang mahsyar, gimana surga apa neraka? Enggak seperti itu. Ya, jadi jangan berlebihan juga dalam menyikapi dunia ini. Dunia itu kita cari boleh, kaya pun boleh, yang penting halal. Tapi jangan berlebihan dalam menyikapi dunia. Karena dunia bukan segala-galanya bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim itu segala-galanya apa? Hah? Jawab dong. Jadi bukan kami nggak bisa jawab Pak Ustaz, kami takut riya Pak Ustaz. Jadi segala-galanya itu Allah bagi seorang muslim. Ini akidah, kita ngaji udah taklim. Segala-galanya itu Allah. Allah itu segala-galanya bagi kami. Akhirat itulah tujuan kami. Segala-galanya Allah, bukan dunia. Nanti gimana? Nggak mungkin Allah tuh akan menyia-nyiakan kita. Seandainya suami tadi meninggal, nggak mungkin akan dibiarkan. Allah akan bantu, pasti demi Allah, yakin. Ini akidah, tauhid. Orang yang biasanya tergimana, berarti ini terganggu akidahnya. Tauhidnya ini berarti harus diperbaiki. Bagi seorang muslim itu dunia itu kecil dalam pandangannya. Dia butuh, dia cari, dia kaya, halal, nggak apa-apa. Tapi dunia bukan segala-galanya, dan dunia tidak ada di hatinya. Ya, penyebab terjadinya dosa dan maksiat di muka bumi ini 1, 2, 3 dosa, 1, 2, 3 dosa, dan semakin banyak dosa, semuanya akibat dari cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal pokok segala macam dosa. Itu perkataan seorang sahabat. Ya, cinta dunia berlebihan ya. Kita boleh nggak cinta dunia? Boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kita nanti akan nggak tenang selama hidup di dunia. Tergimana? Kan dunia sehebat apapun, sekaya apapun, sesukses apapun, pasti mati. Jangan terlalu berlebihan. Kita cari kaya nggak masalah, tapi ketika nggak dapet, ya sudah sabar. Cari lagi, ya coba lagi, doa lagi, ikhtiar lagi. Ya, jangan sebagai orang yang berlebihan dalam menyikapi dunia, akhirnya nggak tenang, dia stres ya. Memikirkan yang sudah kaya saja masih stres. Bagaimana yang belum kaya? Yang sudah kaya saja masih stres. Tidur pun makan obat tidur. Kalau nggak makan obat tidur, nggak bisa tidur. Padahal udah kaya. Mau beli apapun bisa. Depositonya banyak. Rumahnya megah. Mobilnya mewah. Kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Mobilnya kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Tapi nggak tenang juga. Jadi masalahnya tadi yang pertama, berlebihan ya. Maka tugasnya suami lah ketika melihat istrinya kok begini. Saya kan kerja mas untuk jaga-jaga. Nanti kamu pergi gimana? Atau kamu meninggal bagaimana? Nah, suami menasihati. Bukan gitu, ayang bebek. Yang benar itu adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, suaminya mendakwai istrinya. Bukankah Rasulullah bersabda begini. Jadi istri itu kan manusia biasa, suami juga manusia biasa. Kalau memang istri seperti itu, memang dia kekeh ingin bekerja karena takut ditinggal suami, karena takut suami meninggal, nanti meninggalkan dunia bahkan, maka suami ya mencoba untuk meyakinkan dia. Kita ada Allah. Allah itu segala-galanya bagi seorang muslim. Allah tidak akan mungkin membiarkan kita dalam kesulitan yang luar biasa. Pasti ada solusi, jalan keluar, dan itu dijanjikan bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Kitanya bertakwa dulu. Solusi ada, jalan keluar ada. Ada saja, segala macam kesulitan, kesusahan, kesempitan, nanti ada jalan keluarnya. Yang penting kita bertakwa dulu. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Kecilkan dunia, besarkan Allah, pasti dia sukses. Pasti dia bahagia. Pasti dia tenang. Pasti ada jalan keluar yang akan dia dapatkan. Ya. Terus yang kedua tadi apa? Hah? Suaminya minta dilayani.
Si istri nggak mau melayani suami. Dinilai sebagai patriarki. Patriarki. Tugasnya istri itu salah satunya melayani suami. Suami minta dilayani, ya wajar-wajar, memang tugasnya seperti itu. Dan Rasul mengatakan apa? Sebaik-baik seorang istri, yang pertama kali bukanlah hafizah, hafal Quran 30 juz. Sebaik-baik istri bukanlah dengan dia punya kekayaan, sholat malam setiap hari, puasa sunnah, saum Daud, Masya Allah, baca Quran berkali-kali khatam, bukan itu istri yang terbaik. Kata Rasulullah ketika ditanya, siapakah ya wanita yang terbaik? Maka Rasul mengatakan, yang ketika dipandang oleh suaminya selalu menyenangkan matanya. Ketika dipandang selalu membahagiakan hati suami. Ketika disuruh selalu taat. Ketika suami tidak ada, maka dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Itu kata Rasul 3 kriteria wanita terbaik dalam Islam. Bukan yang hafizah. Ya kalau hafizah bagus kan ya. Tapi kalau seandainya hafizah tidak memenuhi 3 kriteria ini, ya tidak menjadi orang yang terbaik. Ketika suami melihat wajahnya selalu menjadikan dia tuh tenang, merasa nyaman, merasa bahagia ketika bersama istrinya. Ketika dipandang, istri selalu senyum. Bu, banyakin senyum ketika ada di rumah, ketika bersama suami. Tapi kalau suami nggak ada, anak nggak ada, rumah kosong, ibu jangan senyum-senyum terus. Ini berbahaya, hati-hati, waspada, perlu ke dokter ya. Tapi kalau ada suami, maka perbanyak senyum. Ibu suami ke kanan, istrinya senyum. Enak, wajah ceria, berseri-seri. Itu sesuatu yang Rasul sebutkan nomor 1. Ketika dipandang menyenangkan, bukan dipandang cemberut, perkutut, nggak nyaman banget gitu, cemberut aja. Terutama di akhir-akhir bulan. Ketika tanggal 20 ke atas, uang 50 juta itu kan menipis tuh. Berapa? 50 juta ya? Tanggal 20 ke atas nih Pak, uang gaji suami kan belum dapat nih ya. Mukanya tuh wah cemberut gitu, nggak nyaman, mukanya hitam, merah, kelabu, macam-macam lah ya. Kayak bunglon gitu. Tapi begitu tanggal 1, tanggal 2, suami gajian, baru senyum, Masya Allah, enak dipandang. Jadi enak dipandang ini ketika awal bulan doang. Ini kan nggak boleh seperti itu. Tugasnya istri lah melayani suami, memberikan perhatian, memberikan kepedulian. Memang itu haknya suami. Haknya suami untuk diberikan perhatian dan kepedulian. Dan itulah yang suami inginkan setiap hari. Ya, sampai-sampai saya, maaf bisa ambil bukunya di itu. Nah, di situ. Lupa tadi saya. Ini. Saya nulis buku, Bu. Syukran, jazakallah khairan. Saya nulis buku ini, bagaimana caranya supaya suami semakin mencintai istrinya. Ini bukunya yang saya tulis, 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Judulnya itu. 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Lakukan 50 kiat ini. Survei membuktikan suami kelepok-kelepok sama istrinya. Masya Allah. Semakin sayang, semakin rindu, semakin cinta. Apa isinya ini? 50 kiat. Kalau kita ringkas menjadi 1, ini kan saya ringkas ya. 50 ini kalau kita ringkas jadi 1, kuncinya apa? Pelayanan, perhatian, dan kepedulian. Langsung lengket suami. Kamu minta apa? Tulis. Suami, Mas aku butuh ini. Oh iya, gampang, tulis. Mas aku butuh ini, gampang, tulis. Ya, tulis. Kalau sayangnya sama istri luar biasa, langsung keluar dompetnya. Kasih dompet, semua dikasih. Isinya kosong memang duitnya, tapi ada ATM. ATM-nya suuzon namanya. Itu namanya suuzon. Iya, Masya Allah. Kalau suami sudah cinta sama istri, Masya Allah, dia senang karena dikasih perhatian. Ya, mau apa Mas? Minum apa? Mau makan apa? Ya, rumah pun bersih, rapi, kamar juga enak, mau tidur, istirahat tenang, nggak ada yang berisik. Wah, enak banget. Suami itu lega banget, gampang untuk memberikan sesuatu kepada istrinya. Ya tentunya sesuai dengan kemampuannya.
Ya tentu jangan ibu sampai berlebihan juga, suami kan nggak mampu. Tapi dia ada keinginan gitu untuk membahagiakan istrinya semakin besar. Kenapa? Karena dia mendapatkan sesuatu yang besar. Nih, 50 kiat. Makanya ibu-ibu, ya setiap yang akan menikah atau yang sudah menikah dan masih ada suaminya, lakukan 50 kiat ini. Setiap hari dia praktekkan, kiat pertama, kiat kedua, kiat ketiga, sampai 50. Ini semuanya ada dalam syariat. Makanya istri Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Aisyah, Hafsah, Maimunah, ya, dan istri-istri Nabi yang lain itu luar biasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulnya, ya, semakin cinta sama istrinya, karena istrinya pun luar biasa kepada suaminya. Bagaimana caranya supaya suami itu semakin sayang sama saya? Insya Allah dia tidak akan berselingkuh. Insya Allah dia akan semakin rindu, bahkan menunggu kapan bisa ketemu istrinya kembali. Pulang ke rumah, hilang semua permasalahan yang dihadapi di luar sana. Masya Allah. Bahkan gini Bu, si suami mengatakan kepada istrinya, engkau itu berbeda dengan angkot. Apa bedanya engkau dengan angkot? Kata istrinya, saya nggak tahu mas, apa bedanya saya dengan angkot. Angkot itu jauh dekat 5.000 rupiah. Sedangkan engkau jauh dekat tetap ada di hatiku. Saking cintanya suami, karena istri pintar melayani. Makanan tersedia, rumah bersih, anak juga terurus semuanya. Gimana nggak cinta? Jadi jangan merasa, pengen dinasihat, pengen dilayani terus. Memang itu tugasnya. Nanti ada kompensasi, suami pun akan semakin lengket. Nangis Bu ketika istri itu meninggal dunia. Karena apa? Dia menemukan kebahagiaan surga dunia sebelum surga di akhirat. Bukan baiti jannati, rumahku surgaku, bukan. Apa? Zaujati jannati. Istriku adalah surgaku di dunia. Istriku adalah surgaku di dunia. Dia bahagia bersama istrinya. Meskipun rumah petak, kontrak, nyewa, kecil, panas-panasan, tapi dia bahagia. Kenapa? Istriku surgaku. Kenapa mengatakan demikian? Kenapa? Istrinya pintar, cerdas, cerdik mengamalkan 50 kiat ini. Ketika, ini nomor 1 ya. Nomor 1 saya tulis, saya ambil 1 saja lah. Nomor 1 saya tulis di sini. Kiat pertama untuk mendapatkan cinta suami. Ini ilmu buat para istri ya. Adalah antarkan kepergian suamimu jika dia akan berangkat. Antar dengan mengucup tangannya, berdoa untuknya, menebarkan senyuman indah di wajahnya, serta ucapkan kalimat-kalimat cinta yang akan menjadikan suami selalu merindukannya. Diantar sampai ke depan pintu rumah, bukan depan pintu gerbang perumahan. Ya. Pandang wajah suami secara langsung, fokus pada kedua matanya dengan penuh kasih sayang, pandang dengan seksama agar cinta bisa sampai ke dalam hatinya. Jadi ketika mengantarkan pun, akhirnya suami nggak jadi kerja, udah di rumah aja deh. Kenapa? Dia senang banget, diantar pergi, mau bekerja saja udah begini, Masya Allah. Akhirnya suami itu kepikiran pengen pulang saja. Subhanallah. Kenapa? Lihat, diantar saja proses begini. Tapi lama-lama, ketika punya anak 3, anak 4, yang ngantar pembantunya. Mbak, bukan yang buka, pembantu. Bertahun lama-lama, kecantol sama pembantunya. Pembantu memberikan pelayanan kepada saya. Kamu main handphone di kamar. Padahal begini, ibu tahu, bagi laki-laki, para suami, ini saya kasih rahasianya, kuncinya. Suami manapun insya Allah akan semakin cinta sama istrinya. Kalau diberikan pelayanan, perhatian, dan kepedulian. Hatinya sudah berpindah. Subhanallah. Silakan baca bukunya ya, lebih detail. Insya Allah, kalau seorang istri pintar melayani, memberikan perhatian dan kepedulian kepada suaminya, maka suami pun akan semakin, insya Allah, semakin mencintai istrinya. Lakukan berbagai macam cara yang sesuai dengan syariat. Dan ibu juga boleh ngomong sama suami, Bu. Jangan malu-malu. Mas, ajarkan aku berenang dong. Kata suaminya, kamu kan sudah bisa berenang. Tapi saat ini aku sedang tenggelam di hatimu. Saat ini aku sedang tenggelam di hatimu. Aku ajarkan aku berenang agar gak tenggelam yang sebenar-benarnya.
Satu lagi yang terakhir, catat Bu, catat. Bonter malam nih, catat ya, bonter malam. Ibu pulang dari sini, Ibu warnai semua di kalender, ya di rumah kan ada kalender kan ya. Warnai semua tanggal merah, hari libur, tanggal merah, hari libur dengan spidol warna hitam. Di depan suami, Ibu, ya, tanggal merah di kalender, warnai dengan warna hitam semuanya. Kata suami, nanti kita nggak tahu kapan tanggal ini hari liburnya. Karena semua dikasih warna hitam. Sengaja aku menghitamkan semua tanggal merah ini, Mas, supaya tidak ada hari libur untuk mencintai. Cuit. Catat. Ntar malam praktekin depan suami. Kenapa dihitamin semua? Supaya tidak ada hari libur untuk mencintaimu. Masya Allah, langsung suami keluar dompetnya. Isinya ada ATM isinya suzon banget ya. Suami nggak begitulah. Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Semua yang saya sampaikan itu ada dalam perjalanan hidup saya di kecil sampai saya sekolah ini, saya mendengarkan dan pernah banyak kisah saudara saya yang akhirnya berpisah dengan istrinya karena dia memahami pembantunya. Seperti itu, padahal istrinya jauh lebih muda daripada suaminya. Kemudian lagi, saya jadi teringat waktu saya bekerja di Bank Ansing. Buat saya, orang kafir, dia bilang, itu ambil waktu untuk sholat. Dalam hati saya nggak berani ngomong gitu, saya dalam hati saya. Lalu seorang pegawai sholat, jadi dia nggak berani mencuri. Bahkan jadi kertas satu bulan mana kalau kita mau ngapain tapi saya jadi teringat itu. Harusnya orang senang kalau pegawainya sholat. Bukan padahal itu kurang malam, kadang kurang pagi, begitu dari kawan. Tapi komentarnya, dan begitu saya berhenti bekerja, justru saya bisa ke Eropa. Jadi istilahnya bukan apa. Waktu saya bekerja menjaga ayah saya yang sakit pun nggak ada waktu. Jadi saya kemudian salah. Kenapa saya nggak ada untuk kantor? Kita untuk keluarga tidak. Kenyataannya itu dari Allah, bukan dari kantor. Bukan dari Bank Ansing, bukan dari perusahaan telekomunikasi. Cuma kita kalau berhenti bekerja sekarang kita, apakah kita akan bisa mendapat fasilitas benefit yang sama bentuknya dengan yang pergi kantor di mana di pondok indah, di mana di daerah internasional, seperti itu. Sekarang sebagai pasien kanker yang saya jalani, saya tidak dinamika seperti waktu masih di pondok indah dan kantor. Habis operasi saya disuruh mandi sendiri, ibu reklamasi di depan sebagai pasien BPJS biasa. Ya seperti itu kan, tapi ya ini yang kenapa saya bertanya kebetulan. Jadi kan saya di tempat tidur saja sekarang di rumahnya. Saya juga ada kalau tidak akan keluar rumah, kalau tidak tantangan suami saya. Maaf ya Bu ya, dipersingkat Bu. Pertanyaannya apa? Jadi mencari pekerjaan sebagai seorang wanita, secara ini tidak mudah. Misalnya saya jadi makeup artist waktu itu, saya tadi diingatkan jadi pekerjaan yang mengambil ini. Akhirnya saya berhenti jadi makeup artist karena yang membunuh mata di seorang nanti itu 4 tahun sama pakai mata palsu. Saya tinggalkan. Jadi kalau misalnya juga saya menjadi reseller di online, ada dari usaha mandi, ada hukum-hukum syariah yang katanya nggak boleh kawan dari barang tersebut. Istilahnya dropship. Jadi banyak hal yang membuat saya itu tidak bisa bekerja. Begitu termasuk misalkan saya ingin menjadi daiyah. Saya punya sertifikat daiyah juga kan. Tapi saya merasa suara saya adalah aura. Saya tidak berani. Akhirnya saya menjadi. Padahal banyak hal yang tidak saya lakukan sebenarnya dan terutama makanan. Saya kan kanker. Saya tahu glukosa, kayak karbohidrat, gula, sirup itu bahaya buat tubuh. Saya tidak bisa bisnis kuliner itu. Seperti itu, Ustaz. Maaf ya, Ustaz. Ini juga hanya itulah yang sudah saya sampaikan. Termasuk saya juga pernah disuruh buka hijab untuk bekerja di hotel, saya tolak karena saya mau pakai hijab. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan, ya, diberikan kesehatan, dan diberikan kesabaran. Ya, itu penting sekali. Ya, namanya dunia, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, dunia ini tempatnya ujian. Kalau kepengen tanpa ujian, pindah ke surga. Surga nggak ada ujian, cobaan, kesulitan, kesempitan, nggak ada. Semuanya senang, bahagia, senang, bahagia. Selama kita masih tinggal di dunia, pasti ada ujian dan cobaan. Siapapun dia. Selama dia seorang muslim, seorang mukmin, ya dimanapun level mereka. Apakah dia orang biasa, ya, apakah dia ustadz, apalagi ulama, atau nabi dan rasul. Ujiannya pasti lebih besar dibandingkan yang lain. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Kata Rasulullah, manusia yang paling besar ujian yang diterima selama di dunia ini adalah para nabi dan rasul. Jadi, ketika ingin bekerja, sabar ya, sambil mencari, ya, perbanyak pergaulan yang baik, ya, cari koneksi, coba tanya sana, tanya sini, barangkali ada peluang-peluang untuk bisa bekerja di pekerjaan yang halal sesuai syariat. Dan tadi masalah menjualkan barang yang kita tidak miliki, itu diperbolehkan sebetulnya. Dropship ya istilahnya, kan mungkin di online, kita menjualkan barang orang lain, itu bisa. Kita nggak punya barang. Yang penting kita sudah bicara dengan dia, Pak, saya ingin menjualkan barang Bapak ya, tolong angkat saya sebagai agen untuk memarketingkannya. Ada pembicaraan. Nah, sudah setelah itu kita boleh untuk memasarkan. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita nggak punya barang sama sekali, tapi kita menjualkan barang orang lain, di mana orang lain pun tidak tahu kalau kita tuh marketingnya. Jadi tidak ada pembicaraan dengan si pemilik barang. Yang penting kan bicara, saya ditunjuk sebagai marketingnya, terima kasih Pak, nanti saya akan jualkan barang Bapak. Atau saya ditunjuk sebagai calonya, maklarnya, saya minta sekian persen Pak ya. Ada pembicaraan yang penting, meskipun barang tidak ada. Nah, yang seperti ini diperbolehkan dalam Islam. Ya, jadi nggak boleh itu kalau kita tidak pernah bicara sebagai apa, tapi kita menjualkan barang orang lain. Nah, itu tidak boleh menjual barang yang kita tidak punya barangnya. Tapi kalau selama kita memang tidak punya barang, ada komunikasi sebelumnya, kita ditunjuk sebagai agennya, atau sebagai marketingnya, atau sebagai calo atau maklarnya, maka diperbolehkan. Jadi intinya pekerjaan untuk wanita tuh banyak ya. Mungkin barangkali kita yang belum tahu mau kerja apa ya, bekerja apa. Maka langkahnya adalah yang pertama, dan itu yang paling utama, berdoa kepada Allah. Allah pemilik dunia dan akhirat, pemilik langit dan bumi. Apa susahnya bagi Allah untuk membantu kita? Ini kembali kepada akidah, kekuatan tauhid kita. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kitanya sulit, iya. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Cukup dengan kun fayakun. Banyak sekali orang-orang yang tidak punya awalnya jadi punya. Banyak sekali orang-orang yang awalnya susah jadi bisa terbantukan. Ini contoh. Selesai kajian, ketika saya berikan kajian di Bambu Apus, Ibu tahu Bambu Apus, Bu? Jakarta itu loh, Bambu Apus. Ibu jarang keluar ya, di rumah aja, baca Quran dan hadis. Ketika saya ngajar di Bambu Apus, selesai kajian, datanglah wanita ke depan, ke meja saya bilang, saya mau pulang, Pak, sebentar Pak Ustadz, saya mau cerita sedikit pengalaman saya, minta Pak Ustadz ceritakan kepada jamaah yang lain. Apa Bu? Dia pakai cadar, hitam-hitam gitu ya. Saya kerjanya setiap hari, ngojek. Saya single parent, saya ngojek, ketika ngojek saya buka cadar saya. Ketika kajian saya pakai, Masya Allah. Dan saya mu'alaf, belum lama masuk Islam. Saya ngaji Pak Ustadz, Alhamdulillah. Dan saya punya ujian dari Allah yang luar biasa, Allah berikan pertolongan. Saya minta Pak Ustadz sampaikan ke jamaah Pak Ustadz. Ada masalah apa Bu? Anak saya kena musibah pinjol, pinjaman online. Utangnya 12 juta. Kalau nggak dibayar, masuk penjara. Pinjaman online katanya begitu. Dan saya sedih. Saya sebagai single parent, kerja cuma ngojek sana kemari setiap hari. Berapa penghasilan saya cukup buat makan? Gimana caranya untuk bisa membayar hutang anak saya? Saya bingung, apalagi saya mu'alaf, dosa saya banyak, amal saya sedikit. Bagaimana ini? Tapi kan saya, alhamdulillah saya ingat,
Saya masuk Islam kan karena saya yakin Islam itu benar. Saya masuk Islam karena saya yakin Allah itu ada. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka saya minta kepada Allah. Saya malu untuk minta-minta kepada manusia. Saya bangun malam, Pak Ustaz, saya nangis, saya minta, saya berdoa kepada Allah. Allah itu mendengar doa saya, meskipun saya mu'alaf. Amal saya sedikit, dosa saya banyak, baru berpindah, belum lama Pak Ustaz. Tapi saya yakin Allah itu mendengar, saya berdoa saja, supaya semuanya bisa saya sampaikan kepada Allah. Apa yang terjadi? Besoknya Pak Ustaz, saya pun mengantar barang gosen. Ada orang pesan ini, minta diantarkan barangnya ke tempat lain. Saya antar barang orang itu. Nih Pak, barangnya. Terus orang itu melihat wajah saya. Ibu lagi ada masalah ya? Enggak. Iya nih, kayaknya ada masalah nih, kata orang itu. Barang udah diterima kan sama bapak-bapak itu. Ada masalah apa Bu? Enggak Pak, biasalah. Kita kecapean aja, habis muter-muter. Enggak, saya tahu wajah ibu ini wajah ada masalah. Ceritakan. Karena dipaksa-paksa terus, ibu tuh cerita, terpaksa. Saya punya masalah ini Pak, anak saya punya hutang 12 juta, dan saya bingung gimana cara untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Bagi saya besar banget, karena sehari-hari cuma ngojek, berapalah penghasilan saya. Setelah itu, si bapak itu bilang, Bu, saya minta nomor rekeningnya. Saya minta nomor rekeningnya. Ada apa Pak? Saya ingin bantu sedikit buat ibu. Oh jangan-jangan Pak, malu kan dia, udah nganter barang, dapat jasanya. Nah, jangan Pak, Bapak kan memaksa saya menceritakan, terpaksa saya menceritakan. Nggak apa-apa Bu, saya minta nomor rekeningnya, sedikit Bu, saya bisa bantu. Ya mudah-mudahan ini caranya, ya bisa saya dapat pahala juga, ibu bisa terbantukan. Dipaksa-paksa, akhirnya saya kasih Pak Ustadz nomor rekening saya. Apa yang terjadi? Dia langsung pakai M-Banking itu, ditransfer, jumlahnya 12 juta. Itu saya nangis pada waktu itu. Nangis, saya sedih. Luar biasa. Maha kayanya Allah membantu hambanya yang miskin. Dia bercerita kepada saya pun di depan meja sini sambil nangis-nangis juga. Betapa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dengan kondisi saya yang luar biasa, baru menjadi seorang muslimah. Tapi Allah mendengar doa saya. Begitu besoknya, saya ngantar barang gosen, orang itu tersentuh ketika saya menceritakan. Langsung lunas 12 juta. Ini bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam Islam. Ini kisah pertama ya. Jadi doa itu senjata kita, senjata orang-orang beriman. Jangan pernah putus asa kepada Allah. Allah itu maha segala-galanya. Kalau belum, coba lagi. Belum, coba lagi. Ini cara pertama, sebelum cara-cara yang lain. Bisa saja kita punya koneksi, punya relasi, punya teman yang banyak, punya terobosan-terobosan, kerja di mana, kerja di mana mungkin, tapi itu tambahan. Yang pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Hablum minallahnya harus kuat. Ini kisah pertama. Kisah kedua, ada seorang ikhwan. Saya ngajar di Blok M Square. Ngajar di Blok M Square, pulangnya bareng sama dia, diantar. Ya. Dan selama di perjalanan dia cerita tentang pengalaman dia. Dia punya hutang 15 juta sama ikhwan yang lain. Dan belum bayar, sudah bertahun-tahun belum bisa bayar. 15 juta bagi dia besar. Bagi ibu-ibu sih ya kecil lah. Ya. Kecil, 15 juta ya. Bagi kita besar ya, ikhwan ya. Dan bertahun-tahun nggak bisa bayar. Maka dia bingung, ketika ditagih nggak bisa. Dia kan nggak enak juga sama-sama ikhwan ngaji sunnah ini. Maka suatu waktu dia bingung, udah mentok sana mentok sini, bertahun-tahun nggak bisa bayar, dia berdoa sama Allah. Dia cerita di mobil, saya nggak nanya macam-macam. Dia cerita, Pak Ustadz, saya berdoa sama Allah, saya nangis, saya minta solusi jalan keluar. Supaya saya bisa membayar hutang. Saya takut mati dalam kondisi masih punya hutang. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemampuan kepada saya untuk bisa membayar hutang ke teman saya, jumlahnya 15 juta. Disebutkan lagi jumlahnya, 15 juta ya Allah. Besoknya, yang memberikan hutang itu, nelfon ke dia. Yuk kita ketemuan. Aduh, lagi hutang lagi nih. Ayo kita ketemuan. Ya, nggak apa-apa, kita ketemuan. Aduh, gimana jawab apa lagi, alasan apa lagi, udah bertahun-tahun. Akhirnya ketemulah. Sebelum dia ngomong, saya ngomong dulu Pak Ustadz. Minta maaf ya, udah bertahun-tahun ini, seafwan, anak belum bisa bayar, anak sudah coba begini-gini. Yang memberikan hutangnya senyum aja, senyum, diam-diam dia senyum ya. Udah panjang lebar bicara, udah kan? Udah, sekarang anak bicara ya. Apa? Gimana caranya? Solusinya gimana? Minta maaf ya, berikan waktu tempo lagi untuk bisa anak usaha lagi lah, mudah-mudahan ya. Setelah selesai bicara, dia pun bicara. Mulai sekarang, saya putihkan hutangnya. Hah? Saya anggap lunas.
Ya benar, iya. Dia langsung sujud syukur dan nangis sama istrinya. Kaget saya Pak Ustadz. Allah mendengar doa saya di waktu malam hari itu. Saya ini kan pendosa. Banyak sekali dosanya. Siapalah saya? Tapi Allah mendengar kebutuhan orang-orang yang sedang terjepit kepepet darurat. Betul-betul genting posisi saya. Karena saya butuh bantuan Allah. Allah berikan besoknya langsung. Sama seperti ibu tadi. Dan jumlahnya 15 juta. Sesuai dengan permintaan saya minta jumlah 15 juta untuk membayar hutang itu kepada orang itu. Ternyata orang itu yang ngomong, saya putihkan semuanya. Betul-betul jumlahnya sama. Jadi ini kuncinya sebetulnya. Kita belajar ini belajar akidah juga sebetulnya. Belajar tauhid. Bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan Allah. Yakin, sabar. Dan butuh perjuangan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa. Sekali lagi, satu lagi terakhir. Saya ngajar di Cinere, pakai taksi. Dari rumah di Depok, ngajar ke ibu-ibu pengajar di Cinere. Di taksi itu saya diam-diam aja sama si taksinya, supir taksinya. Saya pikir barangkali dia bukan muslim nih. Kalau wajah-wajahnya bukan kelihatan nggak muslim. Namanya pun nama yang meragukan dia muslim. Saya diam, tiba-tiba manggil, Pak Ustadz. Loh, kok tahu saya Ustadz? Mungkin jenggotnya kali. Manggil, ngajak ngomong gitu, Pak Ustadz, ya, ngajak ngobrol, ya, tempat di mana dia tinggal, anaknya gimana. Mulailah saya ya nyambung, karena dia ngajak ngomong, sampai kemudian dekat-dekat ke Cinere, dia buka cerita, Pak Ustadz, saya mau cerita ya. Jadi saya suka Bu, dengar cerita orang-orang seperti ini. Saya kemarin Februari kemarin, ini kan Mei ya, Februari kemarin, awal Februari sebelum datangnya Ramadan, saya kesulitan Pak Ustadz. Alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan. Uang di kantong saya cuma 10.000. Nggak punya uang sama sekali. Saya supir taksi, uang tinggal 10.000. Ini rumah kontrakan mesti bayar. Makan minum besok gimana? Anak sekolah bagaimana? Transport gimana? Saya bingung. Tinggal 10.000. Istri saya ini kan biasa untuk masak-masakin orang gitu ya. Dapatlah jasa-jasanya. Tapi kali ini nol. Februari sebelum Ramadan kemarin, 3 bulan yang lalu. Saya bingung gimana ya, ya Allah gimana gini. Ini kontrakan harus dibayar nih. Makan besok gimana? Itu hari Ahad, besok hari Senin. Dan anak harus sekolah, transport. Uang tinggal 10.000 nggak ada sama sekali. Apa yang terjadi? Saya berdoa Pak Ustaz kepada Allah. Makanya saya selalu mengatakan doa itu segala-galanya. Senjata bagi orang-orang beriman. Saya berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah dan Allah memberikan pertolongan kepada saya dan keluarga saya. Subhanallah, nggak lama handphone saya bunyi. Ada yang menghubungi saya. Saya nggak kenal siapa ini. Cerita si supir ini sambil nyupir sampai ke Cinere. Tiba-tiba saya nggak kenal. Halo Pak, siapa? Bapak-bapak ini ya, benar. Saya dapat nomor telepon dari orang. Katanya istri Bapak bisa masak. Oh iya, benar Pak. Ada apa Pak? Bisa nggak saya minta tolong? Saya mau ada akikah, minta 175 box. Allahu Akbar. Bukan kebetulan, nggak ada kebetulan. Allah sudah merencanakan semuanya. Saya minta tolong istri Bapak masakin untuk 175 box untuk akikah anak saya, bayi saya. Saya kaget Pak Ustadz. Baru saja saya berdoa kepada Allah, nangis-nangis sama istri ini, tinggal 10.000 di kantong. Tiba-tiba Allah buktikan janjinya. Yang penting kita yakin. Yakin dan sabar menunggu datangnya pertolongan dari Allah. Karena dunia itu sedikit. Dunia itu rendah bagi orang-orang muslim. Akhirat itu mahal. Jannah itu, surga itu mahal. Betul-betul, yang penting kita minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Kita tunjukkan ekspresi rasa butuhnya. Tiba-tiba dia telepon. Dia nggak kenal saya. Tapi dia diperkenalkan sama orang lain. Kalau kamu butuh untuk buat makanan akikah, hubungi ini. Nomor teleponnya ini. Istrinya bisa masak. Siapa yang menghubunginya itu? Siapa yang bisa yang menghubungkan mereka semuanya? Allah. Akhirnya saya bingung lagi. Waduh, 175 box, duit tinggal 10.000. Modalnya gimana? Saya minta lagi kepada Bapak itu, Pak, bisa nggak transfer? Untuk DP dulu lah. Akhirnya dikirim transfer, dan dia pun jadikan DP itu sebagai modal untuk masak 175 box. Alhamdulillah Pak Ustadz, dari situ kami dapat untung 750.000. Bisa tercover tutup kontrakan. Bisa untuk bayar anak sekolah. Bisa ini, bisa. 750.000 untung kami Pak Ustadz. Alhamdulillah. Allah Maha mengetahui. Allah Maha kuasa.
Allah Maha mendengar doa hamba itu. Sampai di depan rumah berhenti, selesai pembicaraan, kita pamit. Alhamdulillah. Jadi Allah menambahkan ya keimanan saya dan rasa percaya yakin saya dengan orang-orang yang banyak menceritakan kisah-kisah mereka. Maka saya sarankan kepada ibu dan semuanya, jangan pernah tidak yakin kepada Allah. Kisahnya banyak sekali. Kalau saya mau ceritakan lagi, ada lagi. Karena banyak orang yang suka menceritakan kisah nyatanya. Belum lagi kisah kita sendiri. Kita juga punya kisah. Ya. Maka jangan pernah tidak yakin kepada Allah. Yakin itu merupakan modal untuk segala macam kebaikan selama hidup di dunia. Yakin akan janji Allah, pertolongannya selama di dunia sampai ke akhirat. Masalah keluarga selesai, masalah anak selesai, masalah suami istri selesai, apalagi masalah pekerjaan, aduh kecil bagi Allah. Besarkan akhirat, besarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Buktikan kita membesarkan Allah dengan kita menjalani syariatnya, yakin dengan pertolongannya. Maka Allah pun akan memberikan bantuan kepada kita. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah buktikan janjinya kepada kita. Ya, jadi panjang jawabannya. Sudah masuk asar ya? Hah? 2 menit lagi. Begitu Bu ya? Ya, ini sebetulnya buat kita semua juga gitu ya. Jadi masalah pasti ada. Tidak ada di dunia tanpa masalah. Coba dengarkan. Bapak Ibu, tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah itu pasti ada. Datang silih berganti. Yang bermasalah itu sebetulnya sikap kita dalam menghadapi masalah. Masalah, persoalan, ujian, cobaan pasti ada. Nggak bisa kita lari dari ujian dan masalah. Makanya kata para ulama, tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah itu pasti ada, ujian itu pasti ada. Memang begitulah Allah mentakdirkan kehidupan kita selama di dunia. Yang bermasalah sebetulnya adalah sikap kita menghadapi masalah itu. Sabar apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau sikap kita dalam menghadapi masalah ternyata tidak sabar dan tidak yakin, ya selesai. Pasti dia akan menjadi orang yang gelisah, galau, bingung, resah, stres dengan dunia. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, mohon maaf nih, kayaknya kita harus sampai di sini saja kajian kita karena sudah masuk waktu asar. Semoga bermanfaat ya. Bisa diamalkan, Bu. Ya, jadi mutiara nasihat untuk wanita muslimah yang bekerja dan juga nasihat dalam masalah-masalah yang lainnya, ya. Baik, barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah sini ya,